Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat dan selalu sehat. Dan sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar persamaan garis lurus bagian pertama tentang cara menentukan kemiringan garis atau gradien. Ya, sebelum kalian belajar, kalian harus tahu yaitu tentang kompetensi dasar yang pertama adalah 3.4 menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah siswa dapat memahami permasalahan yang berkaitan dengan kemiringan persamaan garis lurus dan kedudukan garis. Kedua, siswa dapat menentukan kemiringan atau gradien suatu garis. Ya, anak-anak. Yang pertama, yang A adalah bentuk umum persamaan garis lurus ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini bentuk umumnya. Atau bisa juga bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Contoh yang pertama, bentuk umum yang pertama contohnya yaitu Y sama dengan 2X min 3 ya. Y-nya ini adalah sendirian ya di sebelah kiri. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bentuk ini contohnya adalah 3X plus 2Y min 5 sama dengan 0. Ini bentuk-bentuk umum dari persamaan garis lurus. Sedangkan yang B menentukan kemiringan garis atau gradien, yaitu biasanya gradien itu dia simbolnya adalah M. Kemudian apa sih gradien atau kemiringan garis? Gradien itu adalah perbandingan, yaitu di sini sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau yang vertikal dibagi perubahan panjang sisi datar yaitu horizontal. Contoh ya anak-anak, di sini ada gambar yaitu gambar tangga. Ini kita cari kemiringan tangga yaitu yang berwarna ini ungu ya, yang berwarna ungu. Di sini adalah kemiringannya berapa. Nah, kemiringannya yaitu atau M-nya, gradien ya, M-nya, yaitu adalah perubahan panjang sisi tegak, ini adalah sisi tegak, yaitu vertikal, dibagi dengan perubahan panjang sisi datar, yaitu horizontal. Yaitu sisi tegaknya adalah 3 meter, ini, sedangkan yang horizontalnya adalah 4 meter. Nah, karena di sini adalah X-nya itu arahnya ke kiri, maka dia nilainya adalah negatif karena dia arahnya ke kiri. Sedangkan nanti kalau dia horizontal atau kita X-nya ini yaitu arahnya ke kanan, maka nanti nilainya adalah positif. Begitu juga dengan ini sisi tegak yaitu vertikal, ini kita umpamakan sumbu Y. Kalau dia positif maka arahnya ke atas, ini ke atas ya. Dia adalah positif, kalau dia arahnya ke bawah ini adalah negatif. Nah, untuk itu yaitu di sini sisi tegaknya adalah 3 meter, sedangkan sisi horizontalnya yaitu
4 meter karena dia arahnya ke kiri, yaitu untuk menuju ke atas tangga ke atas ini dia adalah ke kiri, maka hasilnya adalah min. Nah, 3 meter per min 4 meter, di sini 3 per min 4, yaitu plus bagi min, min. Jadi adalah gradiennya min 0,75. Ya, kita lanjutkan. Pada garis samping, tentukan gradien AB, CD, dan EF. Kita AB ini adalah yang berwarna biru garisnya. Nah, berarti A ke B. A ke B berarti di sini dia untuk A menuju B harus ke arah kanan. Berarti kalau ke arah kanan yaitu X-nya atau horizontalnya positif. Sedangkan Y-nya atau tegaknya yaitu ke atas ya, habis ke kanan kemudian ke atas berarti positif. Jadi sisi tegak dulu yaitu adalah 4 di sini. 1, 2, 3, 4 yaitu 4, sedangkan X-nya atau sisi horizontalnya adalah ada 2 satuan, 1, 2. Maka gradiennya adalah gradien AB itu adalah 2. Sedangkan gradien CD yaitu adalah yang berwarna merah jambu ini ya. Nah, ini C ke D. C untuk menuju ke D, maka dia arahnya ke kiri. Maka nanti X-nya adalah min. Sedangkan Y-nya positif. Ya. Jadi 3 disia ke atas 3, sedangkan ke kiri 6. Jadi min. Kita sederhanakan min 1 per 2. Kemudian EF yang berwarna hitam garis ini untuk E ke F. Untuk E ke F berarti dia arahnya ke kanan di sini. X-nya berarti 4 satuan. Kemudian Y-nya adalah ke bawah, berarti ke bawah negatif ya. Maka Y per X atau yang vertikal dibagi yang horizontal. Y-nya adalah min 3 karena dia ke bawah, sedangkan X-nya ke kanan positif 4. Jadi min 0,75. Berikutnya. Yang ketiga, tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan min 6X plus 3. Nah, ini adalah bentuk umum yang pertama tadi ya. Nah, kalau bentuk umum, kalau sudah di sini sudah Y sama dengan, rumus Y sama dengan, maka untuk mencari gradiennya atau M-nya itu adalah merupakan koefisien X. Kamu lihat koefisien X, sedangkan ini konstanta, ini biarkan saja, jangan lihat. Yang kamu lihat adalah koefisien X. Maka M-nya di sini adalah min 6. Kemudian yang keempat, tentukan gradien dari persamaan garis 2Y sama dengan 4X min 6. Nah, ini yaitu kita jadikan seperti bentuk umum yang pertama seperti ini. Ya. Caranya 2-nya ini harus Y sama dengan. Di sini ada 2, maka 2 pindah di sebelah kanan karena 2Y itu artinya 2 kali Y. Maka kali pindah dibagi. Jadi 4X per 2, 6 per 2. 4 dibagi 2 adalah 2X, 6 dibagi 2, 3. Nah, untuk gradiennya M-nya adalah koefisien dari X, yaitu 2. Maka M-nya 2. Tapi setelah Y sama dengan ya. Kemudian tentukan gradien dari persamaan garis 2X min 4Y plus 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum yang kedua. Ada 2 cara, yaitu cara pertama buat seperti bentuk umum yang pertama yang seperti ini. Maka semuanya ini pindah di sebelah kanan kecuali sebelah kiri. Di sini tinggal min 4Y. Maka 2X pindah jadi min 2X plus 6 pindah jadi min 6. Ini min 4 pindahkan di sebelah kanan berarti dibagi.
yaitu bagi min 4, di sini juga bagi min 4. Min bagi min plus 2/4, 1/2x. Min dibagi min plus, yaitu 6/4 sama dengan 3/2. Ingat di sini gradiennya adalah merupakan koefisien x, yaitu 1/2. Sedangkan cara yang kedua ini, ya di sini kan ya, A-nya ini ya, B-nya ini, C-nya 6. Nah, cari dulu nilai A adalah 2, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 6. Untuk mencari rumusnya, M sama dengan min A per B. Jadi min A-nya tadi berapa? 2, B-nya min 4. Hati-hati di sini ada min ya. Jadi plus. Jadi 2/4 disederhanakan 1/2. Hasilnya sama. Bisa ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Yang keenam. Tentukan gradien dari garis yang dilalui titik A 3,-4 dan B 5,12. Ini garis yang dilalui oleh dua titik ya. Kalau dilalui dua titik, rumusnya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, tadi yaitu titiknya adalah titik A 3,-4, sedangkan titik B 5,12. Nah, Y2-nya adalah yang ini, yang punya B, ini 12, ini ada tanda panah. Sedangkan Y1-nya adalah min 4. Ya, kalian masukkan ke sini, Y2, 12, dikurang, sedangkan Y1-nya di sini min, maka dikurungin. Kemudian X2-nya adalah ini, X25. Kemudian X1-nya adalah 3. Jadi 5 dikurang 3. Ingat di sini min jadi plus, 12 ditambah 4, 16. 5 dikurang 3, 2. Jadi 16 bagi 2, 8. Maka gradiennya adalah 8. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan yaitu yang C, yaitu hubungan gradien dengan kedudukan garis. A, jika garis 1 dan garis 2 sejajar, maka M1 sama dengan M2. Jadi kedua gradien dari garis 1 dan dari garis 2 itu adalah sama. Yang B, jika garis 1 dan garis 2 tegak lurus, maka gradien dari garis 1 atau M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini ya, ini adalah rumusnya. Sedangkan min 1 ketetapan. Contoh soal nomor 1. Buktikan apakah persamaan garis Y sama dengan 2 min 3X dan 6X plus 2Y min 4 sama dengan 0 itu sejajar. Yaitu kita cari dulu kedua gradien dari kedua garis tersebut. Yang pertama adalah Y sama dengan 2 min 3X, maka yaitu gradiennya adalah yang merupakan koefisien X, yaitu di sini M-nya adalah min 3. Kemudian untuk garis 6X plus 2Y min 4 sama dengan 0, ini kita cari gradiennya yaitu dengan rumus, yaitu ini adalah garis kedua, maka M2 sama dengan min A per B. Min A-nya adalah 6, B-nya 2, jadi min 6 per 2 min 3. Ternyata M1 sama dengan M2, yaitu sama-sama dengan min 3. Maka kedua garis persamaan garis tersebut adalah sejajar. Yang kedua, tentukan gradien dari garis yang tegak lurus dengan 2x min 4y sama dengan 4. Ya, ini kita cari dulu gradiennya, garis ini. Caranya 4 kita pindahkan di sebelah kiri, kemudian kita ternyata di sini bentuk umum yang kedua, maka rumusnya M1 sama dengan A per B, ya, min A per B. A-nya adalah 2, jadi min 2, B-nya adalah min 4. Di sini min bagi min, yaitu plus, jadi 2/4 sama dengan 1/2.
Karena tegak lurus, maka rumusnya min 1 kali min 2 sama dengan min 1. Maaf, yaitu karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya kita masukkan, yaitu 1/2. M2-nya kita cari, tetap sama dengan min 1. Maka ini kali pindah jadi bagi. Min 1 dibagi 1/2 jadi min 1 kali 2/1 sama dengan min 2. Anak-anak, semoga kalian paham apa yang Ibu terangkan tadi. Nah, ini ada latihan seperti biasa, ini ada latihan soal. Kalian catat terlebih dahulu yang tadi yang barusan kita bahas. Kemudian latihan soalnya kalian kerjakan. Jangan lupa yaitu setelah kamu kerjakan kirim ke Google Classroom. Yaitu jangan lupa videonya di like dan di subscribe. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.